Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan ini adalah kuliah hadis ekonomi. Oleh karenanya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fa'tasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dari ayat ini adalah yang menjadi dasar ekonomi Islam, yaitu membuktikan bahwa perintah melaksanakan sholat dan berusaha atau bertebaran di muka bumi ini untuk apa? Untuk mencari rezeki, mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala fil ardi, di muka bumi ini, dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbicara tentang kebutuhan manusia bisa dibagi dua hal. Pertama, gharizah atau naluri. Yang kedua, hajatul uzawiyah, yang disebut kebutuhan hidup. Kebutuhan gharizah bisa mengakibatkan pada kegelisahan atau galau. Bisa dikatakan pikiran yang terancam ketika tidak terpenuhi dari hal tersebut, yaitu gharizah. Tapi ketika kebutuhan zatul uzawiyah itu untuk keberlangsungan kehidupan manusia yang berhubungan dengan anggota tubuh. Sebelum ke materi hadis ekonomi, mari kita bahas satu persatu tentang kebutuhan manusia ini. Berbicara tentang gharizah dibagi atas tiga hal. Yang pertama, gharizatul tadayyun, gharizatul baqa, dan gharizatun naum. Gharizatul tadayyun itu naluri untuk beragama, sebuah keyakinan dari manusia itu sendiri, mengakui ada kekuatan besar pada hal-hal tersebut. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita melihat hal-hal seperti gua, pohon-pohon besar, kemudian ada hal-hal lain yang merasakan atau mempunyai keyakinan bahwa hal tersebut ada kekuatan besar di dalamnya, sehingga zaman dahulu ada yang disebut sesembahan, bahkan sampai hari ini pun seperti itu. Kemudian ada sebuah keyakinan juga bahwa orang yang sudah mendahului kita atau sudah meninggal masih ada hubungannya dengan kita selagi masih hidup. Itulah yang disebut gharizatut tadayyun, kekuatan besar, sebuah keyakinan untuk hal tersebut. Banyak sekali contoh-contohnya dari hal gharizatul tadayyun ini adalah sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan untuk mencari keyakinan atau mencari Tuhan. Kemudian ada gharizatun naum.
naluri untuk memenuhi kebutuhan hasrat, memenuhi kebutuhan menciptakan atau reproduksi, memiliki keturunan. Itu yang disebut gharizatun naum. Kebutuhan atau naluri untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah gharizatul baqa. Hal ini adalah naluri untuk mempertahankan hidup, bukan hanya contohkan dalam peperangan untuk mempertahankan hidup, melawan ketika lawan perangnya itu, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa gharizatul baqa ini mempertahankan ego yang disebut ego kita, baik itu dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari maupun contoh kecil dalam diskusi-diskusi kita, mempertahankan argumen, mempertahankan pendapat kita, sehingga kita tidak mau terkalahkan oleh orang lain. Ini yang disebut gharizatul baqa, naluri untuk mempertahankan. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan manusia selain gharizah, ada yang disebut hajatul uzawiyah, yaitu kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam kebutuhan manusia ini mengatur. Aturannya ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Al-Qur'an yang zalikal kitabul la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ada 3 inti besar. Pertama akidah, kemudian akhlak dan syariah. Akidah atau teologi, bisa disebut juga keyakinan. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Tuhan itu satu. Itu sebuah akidah atau keyakinan, kepercayaan kita terhadap Allah, Tuhan kita atau Rabb kita, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Tuhan kita hanya satu. Kemudian yang kedua adalah akhlak, etika, adab. Dalam akhlak ini diatur sekali bahwa akhlak harus lebih dahulu dari ilmu. Akhlak pada orang tua, akhlak pada guru, akhlak pada tetangga, pada istri, suami, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Diatur sedemikian rupa bagaimana kita berkata dengan baik, bertingkah dengan baik, sopan santun, dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk membuktikan pula bahwa sifat Allah itu Maha Penyantun, Maha Pemberi kasih sayang pada umat manusia. Kemudian yang ketiga ada syariah, Islamic law, hukum-hukum dalam Islam yang mengatur bagaimana tata cara kehidupan umat Islam. Kemudian hukum dalam Islam bisa dibedakan terbagi 2. Ada ibadah dan muamalah. Ibadah atau disebut ritual, seperti perintah sholat. Fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kamu karena Allah serta berkurbanlah. Seperti contoh lain, perintah untuk melaksanakan puasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masih banyak lagi perintah-perintah untuk beribadah seperti perintah sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan syariah dari bagian ibadah. Kemudian yang kedua, syariah muamalah yang berhubungannya dengan sesama manusia. Muamalah juga bisa dibagi menjadi dua. Muamalah yang disebut maliyah berhubungan dengan harta, kemudian muamalah ghairu maliyah yang tidak berhubungan dengan harta. Disinilah muncul bahwa syariah juga ekonomi Islam dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran muncul hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan maliyah. Maliyah di sini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama tijari dan juga ghairu tijari. Tijari itu yang berhubungan dengan komersil, kemudian ghairu tijari yang tidak ada hubungannya dengan komersil. Kemudian di antara tijari dan ghairu tijari ada yang disebut in between. Contoh daripada tijari itu ada sebut bai, ijarah, syirkah. Kemudian ghairu tijari ada yang contohnya adalah sedekah, infak, wakaf, hadiah, dan lain sebagainya. Sebelum ke pembahasan inti hadis ekonomi, mari kita pahami dulu bahwa ekonomi dalam Islam, di antaranya adalah ekonomi dalam Islam itu perputaran atau hubungan antar pertukaran atau barang atau jasa itu dalam sebuah koridor perekonomian atau yang disebut barter, pertukaran barang atau jasa, kemudian juga bisa diganti dengan pertukaran uang. Contoh juga dalam perputaran ekonomi seperti ghairu tijari ada yang disebut zakat. Zakat itu perputaran uang dari muzaki ke mustahik. Kemudian mustahik juga bisa dibagi beberapa asnaf penerimanya. Ini adalah salah satu bentuk perputaran ekonomi atau yang disebut muamalah. Kemudian ketika sudah ada perputaran ekonomi baik itu tijari maupun ghairu tijari, sehingga tumbuh kembang perekonomian di antara kita, di antara umat manusia. Namun perputaran ekonomi ini diatur oleh aturan-aturan yang tadi dikatakan bahwa syariah. Ada Al-Quran juga hadis. Kemudian di pertemuan ini adalah sebagai pembuka bahwa aturan-aturan ekonomi, aturan-aturan sebagai pembuka saja. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis-hadis ekonomi tentang usaha ekonomi yang halal thayyiban, kemudian tentang muzaraah, perdagangan, perbankan, dan lain sebagainya. Kemudian ini merupakan mata kuliah dari hadis-hadis ekonomi yang
menjadi kewajiban kita mengetahui syariah dalam bidang muamalah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.